Akankah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengikuti langkah Bobi Nasution bergabung dengan Partai Gerindra? Ya, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pemirsa anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade. Selamat petang, Bang Andre. Selamat petang, Gina dan Tiara di sini ya, Bang? Gina dan Tasya ya. Tiara, ya. Ya, Bang Andre, ini kan kita ketahui Bobi Nasution sudah mulai merapat ke Gerindra begitu. Sebenarnya kalau dari internal Gerindra sendiri penjajakan terhadap Bobi Nasution ini sejak kapan dilakukan, Bang Andre? Ya, begini ya, Tiara dan Gina ya. Partai Gerindra membuka diri seluas-luasnya bagi seluruh anak bangsa yang ingin berkontestasi pilkada melalui Partai Gerindra. Bukan hanya di Sumatera Utara kita memberikan kesempatan, tapi di seluruh dari daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kita memberikan kesempatan. Kebetulan juga saya sebagai Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, kami di Sumatera Barat juga membuka pendaftaran yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat, tokoh-tokoh yang ingin berkontribusi membangun bangsa negara melalui menjadi kepala daerah. Nah, termasuk tentunya Bobi sebagai salah satu tokoh muda yang punya kompetensi, tentu kita berikan ruang dan kesempatan untuk ikut kontestasi. Seperti itu, apalagi Bobi punya pengalaman sebagai wali kota dan dianggap sebagai wali kota yang sukses dalam membangun Medan dalam beberapa tahun terakhir ini. Begitu Gina dan Tiara. Oke, Bang Andre, sebelum Bobi Nasution menjadi kader Partai Gerindra, apakah sudah ada... Halo, Bang Andre bisa mendengar suara kami? Bang Andre? Halo? Oke. Kita coba sekali lagi. Ya. Bang Andre bisa mendengar suara kami? Saya mendengar. Oke. Bang Andre, sebelum Bobi Nasution menjadi saya mendengar suaranya. Saya mendengar. Oke. Bang Andre, saya dengar. Oke, Bang Andre, sebelum Bobi Nasution menjadi kader Partai Gerindra, apakah sudah ada komunikasi yang dibangun antara Presiden Joko Widodo dan juga Pak Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra? Putus-putus sekarang. Oke, Bang Andre. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu mungkin sambungan komunikasi kita dengan Bang Andre Rosiade. Oh, jadi begini, Pak, seperti yang disampaikan Pak, ya suara Bang Andre? Baik, kita akan coba perbaiki sambungan komunikasi terlebih dahulu dengan Andre Rosiade ya. Yang ingin kita ketahui adalah apakah sebelum Bobi Nasution ini memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra, sudah ada komunikasi yang dibangun antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra, termasuk apakah dengan masuknya Bobi Nasution ini akan diikuti juga oleh langkah Presiden Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka. Itu yang pertanyaan nanti, ya. Itu yang nanti akan kita tanyakan kepada Bang Andre Rosiade setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Kita langsung sapa Bang Andre Rosiade. Bang Andre, kalau sebelum Bobi Nasution memutuskan menjadi kader Partai Gerindra, apakah sudah ada komunikasi yang dibangun antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra? Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Jokowi ya, di rekaman yang ditayangkan oleh TV One bahwa silakan komunikasikan ke Bobi karena Bobi sudah dewasa. Saya rasa Partai Gerindra terbuka sekali memberikan kesempatan kepada Bobi ya, karena Bobi sekali lagi anak muda, tokoh muda yang punya potensi, lalu sudah pernah berpengalaman menjadi wali kota Medan dan alhamdulillah kita lihat kinerjanya juga sudah baik dalam membangun Medan, dan kita lihat bahwa dari survei-survei yang ada di Sumatera Utara, Bobi salah satu yang tertinggi saat ini. Jadi memang kita tentu membuka Bobi untuk bisa berpartisipasi di Gerindra karena memang rakyat Sumatera Utara memang menginginkan Bobi sebagai salah satu calon gubernur yang berpotensi. Nah, kalau soal komunikasi sekali lagi ya, dari awal Gerindra sangat terbuka kepada Bobi kalau ingin bergabung dengan Partai Gerindra. Jadi begitu. Baik.
Kalau kita melihat peluang dari Pak Jokowi sendiri dan juga Mas Gibran, ini seperti apa, Bang Andre? Karena kan kita ketahui bahwa beredar di publik juga ya informasinya jika Bobi sudah masuk atau bergabung dengan Gerindra begitu, apakah ini juga menjadi, apakah potensi yang sama juga akan terjadi untuk Jokowi dan Gibran? Saya nggak tahu ya. Ini kan kita membahas soal pilkada ya. Bahwa Partai Gerindra membuka ruang kepada seluruh anak bangsa untuk bergabung dengan Partai Gerindra untuk ikut kontestasi pilkada. Di seluruh Indonesia kita buka. Alhamdulillah Bobi sebagai salah satu tokoh bangsa, tokoh muda Sumatera Utara ingin berkontribusi menjadi gubernur melalui Partai Gerindra. Tentu kita apresiasi dan kita berikan peluang. Nah, pertanyaannya soal apakah Pak Jokowi dan Mas Gibran akan bergabung dengan Partai Gerindra, terus terang saya tidak tahu. Silakan tanyakan ke Pak Jokowi dan Mas Gibran. Oke, tapi kalau misalnya Pak Jokowi dan juga Mas Gibran ingin masuk ke Partai Gerindra, apakah Bang Andre sebagai kader Partai Gerindra menerima itu? Partai Gerindra terbuka kepada seluruh anak bangsa yang ingin membangun Indonesia. Selagi NKRI, selagi Merah Putih, membela Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila, Partai Gerindra terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Baik, tadi Bang Andre bilang kalau terbuka oleh siapapun kader yang mungkin bisa masuk atau bergabung dengan Gerindra. Nah, ini ada syarat khusus tidak? Tadi saya sudah sampaikan, syarat bergabung menjadi kader Partai Gerindra kan cinta tanah air, cinta kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI gitu. Kan itu syaratnya. Oke, Bang Andre. Siapapun boleh bergabung dengan Partai Gerindra. Oke, kalau memang terbuka peluang atau terbuka pintu dari Partai Gerindra untuk Pak Jokowi dan juga Mas Gibran atau seluruh anak bangsa lah istilahnya Bang Andre, apakah sudah ada komunikasi yang dibangun antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo berkaitan dengan hal ini? Sudah ada komunikasi belum, Bang Andre? Kalau itu saya tidak tahu, Mbak. Saya tidak tahu. Saya kan hanya menjawab soal pilkada tadi. Lalu ada pertanyaan apa syarat menjadi kader Partai Gerindra, sudah saya jelaskan. Bahwa seluruh anak bangsa boleh saja bergabung dengan Partai Gerindra. Tapi apakah Pak Jokowi dan Mas Gibran akan bergabung dengan Partai Gerindra? Saya terus terang tidak tahu. Silahkan tanyakan kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran. Seperti itu, Mbak. Sudah pernah dibahas di internal Gerindra sendiri juga nggak sih, Bang, mengenai kemungkinan bergabungnya Pak Jokowi dengan Mas Gibran ini? Rasanya kita belum membahas hal itu ya. Yang sekarang fokus kami setelah Pilpres selesai, Pileg selesai, saat ini kami fokusnya mempersiapkan kontestasi pilkada. Jadi seluruh DPD Gerindra dari Aceh sampai Papua lagi menerima pendaftaran dari tokoh-tokoh yang ingin berkontribusi membangun bangsa dan negara melalui menjadi kepala daerah. Itu yang sedang fokus kami sekarang di seluruh daerah, di seluruh wilayah Indonesia. Ada yang ingin mendaftar menjadi gubernur, ada yang ingin mendaftar jadi bupati, ada yang ingin mendaftar jadi wali kota, dan kami DPD Gerindra se-Indonesia, DPC Gerindra, kota dan kabupaten seluruh Indonesia lagi membuka pendaftaran ini. Karena memang rencananya Juni nanti kita akan usulkan kepada DPP Partai Gerindra untuk segera diputuskan siapa calon gubernur, siapa calon wali kota, dan calon bupati dari Partai Gerindra. Itu fokus kami sekarang ini, Mbak Tiara dan Mbak Gina. Ya, fokusnya soal pilkada itu, karena pertarungan di pilkada ya, Bang Andre. Tapi begini Bang Andre, tadi ada yang belum terjawab ya di awal tadi ya. Kalau ini kan kita fokus tadi soal peluang masuknya Pak Jokowi dan juga Mas Gibran ke Partai Gerindra. Tapi balik lagi tadi, kalau sebelum Bobi Nasution menjadi kader Partai Gerindra, ini apakah sudah ada komunikasi antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo? Tadi belum terjawab soal itu, Bang Andre. Ya, jadi sekali lagi, Mas Bobi ini sudah dewasa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi beliau punya hak untuk menentukan arah politik beliau. Makanya Pak Jokowi sudah sampaikan tadi bahwa silakan dikomunikasikan kepada Bobi. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan memang Pak Jokowi tidak melakukan intervensi dan cawe-cawe sama sekali
soal pencalonan Mas Bobi. Nah, kan sudah clear sebenarnya. Oke, nggak ada intervensi ya? Tapi memang media memang seksi, coba menghubung-hubungkan gitu loh. Baik. Padahal kan Mas Bobi itu sudah dewasa, sudah punya pengalaman jadi wali kota. Ya wajar punya hak politik untuk ikut kontestasi pilkada gubernur. Baik, belum ada obrolan mengenai Dan bergabungnya. Pak Jokowi pun sudah menegaskan tadi. Dan Pak Jokowi pun sudah menegaskan, silakan tanyakan kepada Bobi. Itu menunjukkan apa memang Pak Jokowi tidak melakukan intervensi, tidak cawe-cawe, tapi membiarkan Mas Bobi untuk maju secara mandiri gitu loh. Dan alhamdulillah yang bersangkutan mendaftar di Partai Gerindra. Tentu kita apresiasi dan kita buka ruang seluas-luasnya. Oke, baik, tadi disebutkan bahwa belum ada pembahasan mengenai bergabungnya Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Tapi kalau nama Mbak Erina Gudono sendiri seperti apa Bang Andre? Ini kan digadang-gadang juga akan maju sebagai Bupati Sleman begitu. Dari internal Gerindra sendiri perbincangannya seperti apa? Ya itu kan ada usulan dari bawah, dari daerah. Tapi tentu sekali lagi usulan itu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja usulan. Tapi kan ada mekanismenya. Untuk keseriusan, apakah seorang akan maju atau tidak, tentu harus mendaftar. Harus melakukan komunikasi politik. Saya rasa belum ada informasinya bahwa Mbak Eriana akan maju pilkada yang lebih serius. Tapi soal aspirasi kan wajar dan sah-sah saja. Seperti itu. Tapi kalau menurut informasi saya dapatkan belum ada informasi yang menunjukkan beliau akan serius ikut pilkada. Oke, baik. Baru sebatas rumor dan pembicaraan di tengah masyarakat. Oke, masih sebatas rumor ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Andre atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Selamat sore.